Setelah terjadi peristiwa banjir bah yang menenggelamkan bumi, manusia mulai membangun kembali peradabannya. Semua manusia dan peradaban yang telah dibangunnya musnah saat terjadi banjir tersebut, kecuali Nuh alaihi salam bersama anak-anaknya yang beriman dan berbagai jenis binatang berpasang-pasangan yang ikut dalam bahteranya. Anak-anak Nuh yang selamat bersama istri-istrinya ialah Yafit, Sem, dan Ham. Merekalah nenek moyang manusia, di mana berbagai suku dan etnis di seluruh dunia berasal. Kisah ini bukan hanya diceritakan dalam Al-Quran dan kitab-kitab Ibrani saja, namun semua kebudayaan di dunia menceritakan tragedi bersejarah ini, di antaranya peradaban-peradaban Mesopotamia, India, Yunani, Nordik, suku-suku Indian di benua Amerika, Cina, hingga Nusantara dan bangsa-bangsa Polinesia. Namun kisah-kisah banjir bah dalam kebudayaan di berbagai belahan bumi sebagian besar telah terkontaminasi dengan mitos dan kepercayaan di masing-masing suku bangsa. Oleh karenanya, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir bagi umat manusia menjadi pembeda dan pembanding atau mengoreksi cerita-cerita yang berkembang tersebut sehingga ditemukan korelasi untuk kita dapatkan kisah sebenarnya. Dalam sejarah yang telah disepakati agamawan dan sebagian sejarawan kontemporer, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Bahtera Nuh berlabuh di kawasan Mesopotamia Hulu yang saat ini masuk ke dalam wilayah Irak, Suriah, dan Turki. Namun, masih menjadi perdebatan apakah Bahtera itu berlabuh di sebuah gunung, pegunungan, atau wilayah dataran. Sebab Al-Quran hanya menyebutkan wilayah Al-Judi tanpa menyebutkan kata gunung. Pada intinya disepakati wilayah ini terletak sebagaimana telah disebutkan. Mereka membangun sebuah koloni baru di sana, beranak pinak dan berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Kemudian mereka mulai berpencar. Bani Yafit yang kita kenal sebagai penutur bahasa Yafitik menuju utara ke wilayah sekitar pegunungan Kaukasus dan sepanjang stepa Eurasia. Bani Sem yang kita kenal sebagai penutur bahasa Semitik tetap menetap di sini sampai ke sebagian Asia Kecil dan sebagian lagi ke arah barat hingga Mesir dan Afrika Utara. Sedangkan Bani Ham menuju ke bagian bumi selatan dan sebagiannya ke barat hingga ke wilayah Afrika Tengah dan Selatan. Hingga sekitar abad 30 sebelum Masehi atau antara tahun 2000 sampai 3000-an sebelum Masehi mulai terbentuk bangsa-bangsa dan rumpun bahasa. Mereka membangun negara-negara kota dan bibit-bibit peradaban maju mulai terbentuk. Mereka juga membentuk klasifikasi budaya masing-masing. Sebagai awal bahasan yang perlu diketahui bahwa peradaban awal yang muncul saat ini ialah Sumeria di Mesopotamia Hilir, peradaban Mesir di sepanjang lembah Sungai Nil, peradaban Elam di sebelah barat daratan Persia hingga pesisir timur Teluk Persia, dan peradaban Dravida di utara India. Sumeria kuno secara umum tidak dapat digolongkan ke dalam rumpun bahasa Semitik, Yafitik maupun Hamitik. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa bangsa Sumeria kuno menuturkan bahasa tersendiri, yaitu bahasa Sumeria. Kemungkinan bahwa bangsa Sumeria merupakan hasil asimilasi antara rumpun Semitik dan Hamitik, seperti halnya bangsa Mesir, bangsa Barbar di Afrika Utara, dan bangsa-bangsa Kanaan. Sedangkan Elam merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa kerajaan. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Elam yang juga tidak termasuk ke dalam rumpun Semitik, Yafitik maupun Hamitik. Bahasa Elam sehingga kini digolongkan ke dalam bahasa isolate atau bahasa yang terisolasi dari bangsa-bangsa di sekitarnya.
Menurut dugaan, bahasa Elam memiliki hubungan dengan bahasa Dravida di India Utara yang merupakan cabang rumpun bangsa Hamitik, walaupun sebagian sejarawan Alkitab menganggapnya sebagai cabang rumpun Semitik atau Yavitik. Singkatnya, bahasa Sumeria dan Elam hingga kini belum diketahui pasti asal-usul rumpun bahasanya. Bangsa Hamitik membangun peradaban Dravida di utara India dan kemungkinan bersama-sama bangsa Semitik membangun Afrika Utara dan Sumeria, disusul oleh bangsa Semitik yang membangun Mesir, Asyur, dan seluruh kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Mesopotamia Hulu, sebuah letupan awal yang melahirkan kerajaan Akkadia dengan rajanya Sargon Agung yang menyatukan Mesopotamia dan menaklukkan Sumeria sekitar tahun 2300-an sebelum Masehi. Ini menjadikan Akkadia sebagai kekaisaran terbesar pada masanya yang bertahan sekitar 200-an tahun, sedangkan bangsa Yavitik telah menyebar jauh ke Eropa Utara hingga ke utara Cina sekarang. Mereka dikenal sebagai bangsa nomaden yang kasar dan ahli berperang, sekaligus bangsa yang pertama kali menjinakkan kuda untuk berperang dan alat transportasi. Mereka kerap merepotkan bangsa-bangsa lain, salah satunya bangsa Yavitik pertama yang bersinggungan dengan peradaban-peradaban maju di Mesopotamia ialah suku-suku Gutian yang datang dari pegunungan Zagros di Iran sekarang. Mereka senantiasa menyerang dan menjadi ancaman hingga menjadi penyebab utama keruntuhan kekaisaran Akkadia. Suku-suku ini yang nantinya menjadi bangsa Media yang pada saatnya membangun Imperium Persia bersama raja legendarisnya Cyrus the Great. Setelah runtuhnya kekaisaran Akkadia pada tahun 2100-an sebelum Masehi, orang-orang Gutian membangun wangsa kerajaan baru di bekas Sumeria. Mereka bertahan hanya beberapa puluh tahun. Setelah kemudian bangkitnya bangsa Sumeria merebut kekuasaan dari orang-orang Gutian dan Akkadia, sehingga mereka berhasil membangun kerajaan Neo-Sumerian atau biasa disebut dinasti ketiga Ur, yang kurang lebih seluas kekaisaran Akkadia. Namun kejayaan mereka tak bertahan lama pula, hanya berkisar kurang dari 100 tahun atau sampai sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi. Bangsa Amori melakukan migrasi besar-besaran dan merampas kota-kota di Sumeria, kemudian membangun kota-kota baru. Salah satu yang terkenal ialah kota Babel. Selain itu, dengan memerdekakan dirinya wilayah utara seperti Asyur dan negara-negara kota di selatan, ditambah lagi serangan dari Elam yang menyebabkan semakin melemahnya pemerintahan dinasti ketiga Ur. Dengan begitu semakin leluasalah orang-orang Amori untuk menguasai banyak kota di Sumeria. Bangsa Amori adalah salah satu bangsa dari rumpun Semitik. Mereka datang dari Levan, yaitu wilayah sebelah barat sungai Efrat, hingga Kanaan yang kini menjadi bagian wilayah Suriah. Menurut catatan Sumeria dan Akkadia, mereka digambarkan sebagai penggembala nomaden yang belum beradab dan kejam. Orang-orang Sumeria membangun tembok untuk menghadang serbuan orang-orang Amori yang terus mengancam wilayah mereka. Sedangkan orang-orang Akkadia menulis tentang orang Amori sebagai orang-orang yang primitif, menjijikan, dan nista. Selain itu, tulisan Akkadia menyebutkan kemenangan-kemenangan mereka dalam pertempuran dengan orang Amori. Keruntuhan dinasti ketiga Ur dan kekuasaan bangsa Amori sebagai dinasti Isin atas Sumeria menandakan dominasi Semitik sepanjang bulan sabit subur. Dimulai saat ini, yaitu 2000-an sebelum Masehi, dunia Mesopotamia dengan mudah digambarkan terbagi menjadi dua bagian. Wilayah utaranya, Imperium Assyria bersama suku-suku Amori dan Semitik lainnya dari Levan, dan wilayah selatannya dikuasai Amori yang akan menjelma menjadi Imperium Babilonia 200 tahun kemudian.
yaitu pada tahun 1794 sebelum Masehi. Dengan rajanya yang terkenal Hammurabi, ia sering digambarkan layaknya Musa bagi bangsa Bani Israel. Kedua kerajaan ini kerap saling serang satu sama lain. Dengan begitu, Babilonia diapit oleh dua kekuatan besar, yaitu Assyria di utaranya dan Elam di selatannya. Begitu juga Assyria yang diapit oleh kekuatan Babilonia di selatan dan di sebelah barat dan utaranya oleh kerajaan Yamna dan Qotni. Pada masa ini juga diperkirakan di mana Abraham atau Ibrahim alaihissalam hidup. Namun perkiraan lain kehidupannya berada pada masa Akkadia Sumeria. Sementara itu, Mesir terus membangun peradabannya tanpa gangguan berarti. Di lain sisi, bangsa Yeftik muncul sebagai kekuatan baru di Anatolia atau Asia Kecil yang nantinya menjadi kerajaan Het atau Hitit dan Mitanni Hurrian, yang meruntuhkan kekuatan Assyria dan Babilonia pada abad 15 sebelum Masehi atau tahun 1400-an sebelum Masehi. Salah satu cabang bangsa Yeftik lainnya juga membangun kerajaan di Cina. Selain itu, bangsa-bangsa nomaden Yeftik yang berasal dari stepa Eurasia di utara mulai menginvasi ke selatan sampai ke seluruh Persia dan India Utara. Mereka menyerang dan menghancurkan bangsa-bangsa Dravida sehingga mereka terusir jauh ke wilayah selatan. Beberapa dekade setelah serangan Mitanni Hurrian, bangsa Assyria memulai kebangkitannya lagi dari kota Asyur setelah memberontak sekitar tahun 1390-an sebelum Masehi yang dikenal sebagai Kekaisaran Assyrian Pertengahan. Ini merupakan titik kebangkitan menuju kekaisaran Neo-Assyria yang akan menguasai dunia. Bangsa Mesir semakin meluaskan wilayahnya ke seluruh wilayah Kanaan atau Palestina sekarang sampai perbatasan Anatolia. Sekarang, pertama kalinya bangsa Mesir bersinggungan dan berkonflik dengan bangsa lain. Di masa ini pula dipercaya Moses atau Musa alaihissalam dilahirkan, sedangkan Babilonia setelah keruntuhannya segera dimanfaatkan oleh bangsa Kas atau Kasid yang datang dari wilayah yang saat ini dikenal sebagai negara Iran. Karena bangsa Hurrian hanya melakukan penjarahan dan tidak melakukan pendudukan setelah mengalahkan Babilonia, bangsa Kasid menguasai Babilonia kurang lebih selama 400 tahun yang kemudian berhasil dikuasai kembali oleh Imperium Assyria pada tahun 1150 sebelum Masehi. Di bagian dunia lain, dinasti Shang tanpa memiliki saingan semakin meluaskan pengaruhnya di timur jauh. Di bagian utara India muncul peradaban Indo-Iran sebagai rumpun Yeftik pertama yang paling beradab, yang dikenal sebagai bangsa Arya, meskipun mereka telah datang berabad sebelumnya ke sini. Dari bangsa ini pula muncul agama-agama di India dan Persia seperti Brahmanism dan Zoroastrianism. Kelak bangsa-bangsa Iran ini akan membangun sebuah imperium raksasa sebagai imperium multi-etnis terbesar pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa-masa sekitar abad 10 hingga 13 sebelum Masehi, kekuatan-kekuatan besar yang ada di dunia tengah saat ini diantaranya ialah Assyria, Mesir, Babilonia, Elam, Mesir, Hitit. Kemudian muncul kerajaan baru Israel yang pada saat di bawah David and Salomo atau David dan Sulaiman alaihi salam membuktikan diri sebagai pemenang. Kerajaan ini menyingkirkan dominasi kekuatan Assyria yang saat itu telah menguasai hingga Kanaan dan perbatasan Mesir. Kemudian dipukul mundur sampai kembali bertahan di kota asalnya.
Namun Assyria segera bangkit kembali sebagai imperium Neo-Assyria yang terus menggeliat hingga menghancurkan kerajaan Israel dan menguasai Mesir dari abad 8 hingga 7 sebelum Masehi. Kini Asyur menjadi imperium terkuat di dunia. Tak ada satupun kerajaan sebelumnya yang pernah seluas wilayahnya. Di samping itu, mulai bermunculan kerajaan-kerajaan kuat lainnya yang sedang bertumbuh, seperti Urartu Armenia dan Medes atau Media, Elam, juga saingan lamanya seperti negara-negara di Anatolia, lalu Babilonia dan Mesir yang siap memberontak. Asyur menguasai mereka semua hingga kejatuhannya pada tahun 608 sebelum Masehi setelah kematian rajanya Asyurbanipal yang membuat perpecahan dalam tubuh kerajaan. Bersamaan dengan itu, Babilonia mulai memberontak di bawah pimpinan Nabopolassar, orang Kasdim, dan mendirikan dinasti Neo-Babilonia. Nabopolassar yang bersekutu dengan orang Media dan Persia terus menyerang Asyur hingga ke Nineveh sehingga ia berhasil menguasai seluruh wilayah bekas Imperium Assyria. Salah satu raja yang paling terkenal ialah Nebukadnezar II dengan bangunan-bangunan indah nan megah yang dibangunnya. Ia juga yang menghancurkan sisa-sisa kerajaan Israel dan Yehuda, kemudian membuang penduduknya sebagai tawanan Babilonia. Kekuasaan Babilonia baru ini tidak bertahan lama. Bangsa dari Iran, dari tanah Persia di timur mulai bangkit. Kores Agung atau Cyrus the Great menyatukan wilayah-wilayah Persia dan Media pada 550 sebelum Masehi. Kemudian ia bergerak ke Anatolia dan menaklukkan Lydia. Beberapa tahun kemudian, ia telah berhasil menaklukkan Babilonia dan mengembalikan orang-orang Yahudi dari pembuangan Babilonia dan membangun kembali bait suci bangsa Yahudi. Dengan begitu, dinasti Akhmenia Persia menjadi penguasa dunia pada saat itu yang menyatukan bangsa-bangsa. Kekuasaannya membentang dari lembah Indus di timur hingga perbatasan Balkan di barat. Sampai pada puncaknya tahun 500-an sebelum Masehi, imperium ini telah menguasai Mesir dan Makedonia. Di balik kebesarannya, Kekaisaran Akhmenia selalu kesulitan dalam menguasai bangsa Yunani. Pada tahun 300-an sebelum Masehi, Makedonia di bawah Raja Philip II menyatukan negara-negara kota Yunani. Kemudian diteruskan oleh anaknya sang legendaris Alexander the Great, murid Aristoteles. Ia memulai kampanye militernya ke wilayah kekuasaan Persia pada tahun 334 sebelum Masehi, kira-kira usianya 22 tahun. Dimulai dari Asia Kecil, Syria, Mesir, dan Babilonia. Dengan begitu runtuhlah Kekaisaran Persia dan raja terakhirnya Darius III melarikan diri. Alexander terus mengejarnya ke selatan. Sepanjang perjalanan, ia terus menaklukkan wilayah-wilayah yang dilewatinya dengan begitu cepat. Ia berhenti di lembah Indus setelah melakukan aksi militernya. Kemudian memutuskan untuk kembali ke Babylon dan meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi di usianya yang ke-33 tahun. Ia mewariskan imperium besar Seleukia dan kemudian Helenis yang menjadi tren dunia kala itu. Setelah meninggalnya Alexander, para panglima militernya memperebutkan kekuasaan yang mengakibatkan kekaisaran ini terpecah-pecah dan mengakhiri kekuasaan di semua wilayahnya pada tahun 63 sebelum Masehi. Sepanjang beberapa abad ini, kerajaan besar lainnya ialah Maurya yang berkuasa di hampir seluruh anak benua India, dinasti-dinasti Cina di antaranya Qin dan Han, kerajaan bangsa-bangsa Indo-Iranik seperti Kusan dan Skitian di sepanjang Asia Tengah hingga India Utara. Kemudian dinasti Parthia muncul sebagai penerus kekaisaran Persia di Timur Dekat sebagai pemberontak terhadap Seleukia.
Di barat, Roma siap menjadi kekuatan baru di dunia. Wilayah kekuasaannya bertambah pesat setelah merubah diri menjadi kekaisaran pada tahun 27 sebelum Masehi. Setelah sebelumnya merupakan republik selama hampir 500 tahun. Wilayah terluasnya meliputi seluruh kawasan Mediterania hingga Pulau Britania pada masa pemerintahan Trajan. Bangsa-bangsa utara, yaitu para pemburu nomaden dari rumpun Yevtik, telah menyebar di sepanjang stepa Eurasia hingga ke Eropa Barat. Mereka hidup berpindah-pindah dan mendirikan kemah-kemah. Mereka senantiasa menjadi ancaman menakutkan bagi bangsa-bangsa selatan yang lebih beradab sepanjang zaman kuno. Kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengan mereka biasanya membangun tembok sebagai penghalang atau pembatas untuk menghindari invasi brutal mereka. Di antaranya tembok Cina, tembok Gorgan atau gerbang Kaspia, tembok Hadrianus yang dibangun Kaisar Romawi di Britania. Secara umum, kita bisa membagi bangsa utara ini menjadi dua rumpun besar, yaitu etnik Iranik dan etnik Turkik. Sekarang kita melihat dunia tengah dengan pemandangan berbeda, di mana wilayah ini didominasi oleh dua poros kekuatan adidaya baru. Dinasti Persia Parthia yang bertahan hampir 400 tahun, kemudian digantikan dinasti Sasania hingga abad ke-7 Masehi menjadi kekuatan di timur. Kekaisaran Romawi sebagai kekuatan di baratnya. Kemudian kekaisaran ini terpecah menjadi dua kekaisaran besar pada abad ke-4 Masehi setelah masuknya kekristenan. Kekaisaran terus melemah, terlebih serbuan invasi beruntun bangsa barbar dengan jumlah besar dari berbagai penjuru yang berakhir dengan kejatuhan Roma pada abad 5 Masehi oleh bangsa Germanik. Peristiwa ini menandai awal abad pertengahan dan menandai era kerajaan-kerajaan barbar di Eropa Barat yang membawa Eropa pada zaman kegelapan. Sedangkan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel bertahan hingga abad 15 Masehi. Sedangkan di bagian dunia lain, di antaranya Asia Selatan dan Timur Jauh, terus membangun peradabannya. Faktor geografis menyebabkan ini seperti dunia terpisah kala itu, dan setiap dunia bergulir menciptakan sejarahnya masing-masing. Oleh karenanya, kita akan dapati cerita panjang dan peradaban silih berganti yang saling tumpang tindih di dunia tengah. Di sini, di sepanjang Mediterania hingga lembah Indus, tempat saling bertemu dan saling berbenturannya kekuatan berbagai bangsa dan peradaban. Disinilah tempat pembuktian siapa yang terkuat dan siapa penguasa dunia.